Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perasaan kali ini kita membahas tentang fungsi dressing. Ini sifatnya kalau di rumah sakit harus steril ya. Steril, wajib cuci tangan, habis cuci tangan menggunakan hand spoon. Terus privasi, penting ya. Berikan privasi kepada pasien, tutup semua ya, semacam ini. Terus terangkan tindakan yang akan dilakukan oleh pasien. Ini menerapkan tindakan fungsi dressing, ngajak ngomong. Terus buat kontrak dengan pasien. Kalau pasien memang berkenan langsung dilakukan. Tapi kalau di medan perang langsung aja ditutup gitu ya. Karena kalau di medan perang ya kalian sudah jadi PMI-nya gitu ya, yang menyelamatkan tentara gitu ya. Untuk alat-alatnya biasanya kita menggunakan plastik dressing itu plastik yang lengket ya, berhubung ini kehabisan plastik biasa gitu ya, sebagai contohnya gitu ya, karena kehabisan. Nah, misalkan untuk apa sih dressing tersebut dilakukan? Jika ini terjadi di misalkan luka tusuk di paru-paru, ini kalau dibiarkan bisa antara paru-paru dengan udara luar ini bisa menyatu, bahaya ya. Udara luar ini bisa masuk ke dalam paru-paru, baik udaranya masuk nanti menjadi apa, pneumotorak ya, bisa seperti itu. Terus bisa juga bakteri dan parasit dan lain sebagainya juga bisa masuk kalau nggak dikasih tutupan ya, fungsi dressing. Kalau luka tembak ini biasanya tembus ya, ini lubang tutup gitu ya. Terus kalau misalkan perutnya kenapa kalau di Madura itu carok ya, kena carok telur sobek ya. Ususnya kan kalau dibiarkan keluar, ususnya ditutup, di dressing, ditutup sama plastik lekat ya. Untuk tindakan sementara, habis itu dirujuk rumah sakit gitu ya. Nah, ini kucingnya nggak ada. Jadi ini ada betadine ya. Betadine ini fungsinya, misalkan ini dikasih betadine ya, fungsinya untuk desinfektan gitu ya. Habis dikasih betadine seperti ini ya, terus betadinenya dikeringkan dulu. Ini sudah, baru di dressing. Mana plastik saya? Plastiknya kecil, hilang lagi ya. Susahnya. Kalau dressingnya bisa begini. Ini hanya perumpamaan akhirnya. Kalau nggak salah yang besar segini itu harganya 45. Segini harganya 20-an, 25. Nah, kalau sudah bersih ya, ada dua metode. Ada yang dikasih bantalan dulu baru di dressing.
ini lengket ya, plastik ini ibaratnya lengket ya, baru dressing ini. Kalau plastiknya nggak lengket, adanya cuma ini, bagaimana Pak dressingnya? Nah ini menggunakan plester, pinggir-pinggirnya ini di plester ya, pinggirnya plastik ini diplesterin. Itu kalau misalkan di luar, di lingkungan luar nggak punya alat gini ya, alat gini ya seadanya. Jadi plastik biasa gini, sininya diplesterin mubeng ya, paham ya maksud saya? Kasih plaster, tapi ditutup rapat, nggak ada udara masuk, gitu loh maksudnya ya, nggak boleh ada udara masuk. Ada juga dressing untuk penyembuhan, misalkan di sini ya, di sini nih ada borok nggak sembuh ya, sudah bernanah. Ini nanahnya harus kamu bersihkan dulu sebelum di dressingnya. Nanahnya dibersihkan, sudah bersih, misalkan nanti kalau menjaga kelembapan lukanya dan menjaga agar obat olesnya tidak cepat terkontaminasi dengan dunia luar, maka gunakan sistem dressing. Misalkan ini obat salepnya seret gitu, ini ya. Nah, habis itu baru di dressing lap ini, sehingga obat ini tetap menjaga kelembapan kulitnya juga, gitu loh ya. Tetapi sistem dressing yang untuk luka bernanah atau ini, konsepnya harus dibersihkan dulu sebersih-bersihnya nanahnya ya, atau gatal-gatal berborok gitu. Cuman dia dressing ini juga mempunyai kelemahannya lengketnya plastik ini terlalu ketat banget, ketat banget ini. Untuk kulit-kulit yang gampang gugur atau gampang sobek, karena ada orang-orang kulitnya sensitif juga ada ya, gampang sobek. Ketika ini dilengket, dibuka gini, ini harus hati-hati banget karena ini lengketnya luar biasa ya. Mungkin dikasih cairan dulu ya, dikasih cairan bisa NaCl, bisa alkohol ya, agar nggak terlalu lengket, tapi pelan-pelan. Karena kalau kamu tarik gini langsung, ini mau pas. Tuh, pernah dulu temen saya tarik gini, lupas itu, mau lukanya jadi atau dressing ini digunakan berkali, habis diobati di dressing lagi, habis diobati di dressing lagi. Itu juga rawan kulitnya yang sini nih, rawan mati. Karena bang, betul ya, pori-porinya tertutup. Jadi kalau bisa dressing ini digunakan sekali aja, habis itu ada tindakan yang lain. Karena juga mempunyai kelemahan ya. Semua metode mempunyai kelemahan. Misalkan metode manual juga mempunyai kelemahan. Metode ini juga mempunyai kelemahan. Di samping punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing metode. Tetapi kalau luka tembak sebelum dibawa ke rumah sakit atau luka tusuk di sini, sebaiknya di dressing dulu emang. Itu juga bermanfaat untuk menghentikan pendarahan. Nah, setelah di dressing barulah dirawat, gitu ya. Jadi untuk setelah itu semuanya jangan lupa merapikan alat ya. Habis itu dokumentasi. Sebelum dokumentasi kamu berpamit dan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu ya. Nanti kalau butuh bantuan lagi bisa hubungi kami di ruang perawatan misalkan gitu ya, kalau di rumah sakit gitu ya.
korban-korban bencana, menolong siap siaga dalam ambulan untuk penjemputan pasien-pasien, itu harus sediakan dressing. Dressing. Paham ya? Sudah lihat video-video yang lainnya juga kan? Occlusive dressing. Nah, itu materinya juga seperti itu. Ya, ada yang bertanya silakan langsung. Proses penyembuhan luka yang lembab sama yang kering itu lebih cepat yang mana? Kalau luka yang terbuka? Luka terbuka, oke. Untuk luka terbuka itu dijahit dulu atau enggak? Dari jahit. Enggak dijahit. Misalnya habis jatuh gitu. Habis Biasanya kan jatuh. kulitnya kelupas. Lecet. Iya, Lecet apa sobek? Beda loh ya. Iya. Kalau sobek itu kita jahit. Heting namanya. Iya. Kalau hanya lecet-lecet nggak butuh dressing. Kalau yang sampai sobek dijahit gitu. Kalau sobek dijahit, sebelum dijahit itu di dressing dulu, bawa ke rumah sakit baru dijahit, gitu. Paham maksud saya? Berarti untuk tindakan sementara, dressing itu nanti dilepas di rumah sakit ganti jahitan. Tuh. Apa di dressing terus bisa Pak? Bisa, asalkan luka sobeknya nggak terlalu panjang ya, sedikit gitu. Kamu dressing, kamu lengketkan gini, tarik, seret. Ini sama juga seperti netting. Tapi habis itu nggak perlu diapa-apain, biarkan nanti lengket tanpa jahitan. Apa Bapak tahu? Pernah saya, ya. Ada yang datang ininya sobek. Karena berhubung pipi, ya. Pipi ini, ya kan, yang pertama adalah wajah. Yang kedua ototnya tidak digunakan. Maksudnya nggak digunakan terlalu lebih. Kalau beda dengan tangan atau kaki, yang kita gerak ini, ototnya ini ya keelastasian kulit, ya kan? Nah itu kan mempengaruhi nanti dressingnya bisa pecah, ya kan? Yang kulit yang sudah kita tempelkan gini, kita gerak, nah kalau di sini kan nggak ada aktivitas ya, aktivitasnya hanya ngomong sama makan. Nggak terlalu kecuali kalau dia teriak-teriak ya gitu kali gitu ya. Kalau sama dia nggak seperti itu, agak aman, kita lengketkan aja pakai dressing tanpa heating bisa. Saya pernah gitu. Ya, atau di tangan tapi yang di sini, bukan yang di sini loh ya. Kalau di sini nggak cukup dengan dressing, ini harus heating. Kalau di sini aman, setidaknya kan ototnya hanya gini aja gerakannya, ya. Ini waktu itu kakak saya kalau yang di tangan, saya dressing aja. Jadi saya lengket, tariknya ke sini, tapi biar lukanya gini, terus gini, dilengketkan lukanya. Ya, tapi sebelumnya harus disinfektan dulu, ya. Nah, gini, akhirnya gini. Saya biarkan 1 minggu, saya lepas, sudah lengket nih. Di waktu itu saya lepasnya 10 hari. 10 hari baru saya lepas. Itu paling lama kalau dressing bisa bertahan berapa lama? Kalau dressing itu bisa 1 mingguan. Kalau lebih, misalnya lebih Bahaya ya, kulitnya bisa mati. Itu aja sudah agak bahaya ya. Nanti kalau bisa, kalau untuk ganti jahitan itu bukan yang seperti ini maklek ini.
Kalau saya menggunakannya yang dressing yang sudah seperti ini, panjang-panjang gini. Jadi saya lengketkan jret, terus ada yang bantu nutupkan lukanya gitu. Tapi biasanya kalau habis operasi SC itu biasanya kasih dressing ya, blok gitu. Itu 4 sampai 6 hari baru dibuka biasanya. Ya. Ya, udah dimatikan.